Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai jaleh ke belakang ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan bunga-bungaan. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi penyakit manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Al-Quran surat An-Nahlu atau surat Tawon atau surat Lebah ayat 68 dan ayat 69. Yang kita muliakan Bapak pengurus Masjid Haqqul Yaqin, terdiri dari Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara, dan seluruh pegawai-pegawai syara yang ada di masjid ini. Kita mulai dari imam, khatib, Bilal, dan para alim ulama
nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, aye janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Mudah-mudahan alim ulama, cadik pandai, imam khatib, qadi tuangku, pegawai adat dan pegawai syarak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan baik lahiriah maupun batiniah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT. Niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari. Seluruh kaum muslimin ditambah dengan bundo kanduang yang terdiri kalau dia itu bersuami polisi yang masih aktif, maka ibu-ibu itu disebut ibu bayangkari. Kalau suaminya ASN masih aktif, itu disebut ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu wirid pengajian yang masuk organisasi Islam Muhammadiyah disebut ibu-ibu Asyiyah. Dan ibu-ibu yang tergabung dalam kajian-kajian Islam namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Ada pula ibu-ibu yang lain, itu nyoba sarawa lepis, cabiak dilutui, kemudian pakai baju kaos, selendang nyulilian kali, di tangannya ada buku jopena, nyo naik turun lapau, naik turun rumah. Kalau ada ibu-ibu itu namanya ibu-ibu kapalo julo-julo. Kesemuanya itu disebut bundokan doang. Boleh hamba bertanya cik bu? Boleh. Bamang ko ibu-ibu disabui bundokan doang. Itu wajar. Saya mau katanya sabab ibu-ibu tu ibu-ibu. Kok ke bapak-bapak mau tanyaan tak wajar. Bamang ko ibu-ibu disabui bundokan doang. Pada abi hari biar dan saya menunjukkannya. Karena ibu nan manganduang. Pernah tak suami ibu manganduang? Nang gadang parui banyak pindah manganduang nak. Namanya Sultan Saripado, tinggi parui dari dado, atau termasuk ambo begitu. Ibu-ibu tu saudara ambo, sahabat ambo Pak Bashiruddin, itu karajonyo mambik muko. Jadi ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qul Yakin, bapak-bapak jangan lalu buruk video kami dinya. Video ko asal ndak kiamat hari indak kabir. Jadi jangan lalu ndak. Kalau lalu maknya dipoto Pak Bas pada azalah. Indah saya orang lalu tu. Karena ndak rancaknya besok ditonton dah. Lebih-lebih nama lelo aja selero sekor. Ndak rancak dicari. Jalan lo nak bu. Besok kalau ibu-ibu membuka video ko, nyonya kirim deh Pak Bas ko besok tu nyo share deh kawan-kawan grup-grup. Kan keluar video tu pertama sekali ada musiknya seketik. Sudah tu keluar foto ambo. Sesudah tu ada berwarna merah, ya kan? Jangan lupa mantak yo tunjuk tu. Namanya subscribe. Ya kan? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sebanyak setiap video tu keluar bara boleh kita mantak, itu royaltinya baik ke Pak Bas tuan.
Sebab itu kaum muslimin alat-alat nanya pakai untuk merekam ko ada lo biayanya ko. Salamo siko lah 9 hari tulah 2 kali membali memori. Apa-apa asalnya. Baik ko di rumah video ko nyo edit dulu. Tu ada biaya internet, biaya listrik. Ya kan? Apa-apa tolong saya mantak di. Jangan lupa. Kalau dapat royaltinya sekali 2 bulan untuk beliau bisa untuk pembayi itu. Lain tenang ada ibu tu. Kaum muslimin di dalam namanya kok spanduk ya. Ya spanduk. Bedanya jo spanduk caleg petang kok. Spanduk ustaz pun tak ada nomornya dah. Ya kan? Tak ada partainya. Tidak ada keluar pitihnya untuk membuat. Jadi nak membuat panitia masjid je. Tapi kalau spanduk caleg, atau banyak pitihnya habis. Bawa lilo kayu untuk penagaan. Bawa upah lo orang penagaan. Sudah tu awak tak terpilih tu. Ele sudah tu. Lapayah kampanye, lapayah ikut segala macam, awak tak terpilih. Ambo dia tahu kini nyo kali mau tahu lela kok. 5 cirinya kalau awak ke satu mencaleg tu. Ambo kicen itu boleh. Supaya jangan sembarang masuk sebisuk. Nan pertama tokoh. Nan kedua takah. Nan ketiga tagih. Nan kampe taat, nan kalimo toke. Kalau nak ada piti jangan satu je lain terang ada pak tu. Itu dunia kini. Dahulu asa orang cari, kini piti nan paguna. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Kota ge hendak, tokoh hendak, ya kan? Satu lo mencaleg ele sudah tu. Ambo sadar pak bahasa ambo ko indak tagih tu. Ya kan? Indak satu-satu ambo sejak dulu dah. Ya kan? Apa kode mencalek tu saja awak dapat rezeki indak pak. Asalai duit saja pado awak tu dapat rezeki. Orang menceluk kotak masjid dia dapat rezeki. Ya kan? Panu kotak masjid tu nyangke nyoboka dekat nalangang. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, yang tertulis di spanduk ini saya lihat menyambut bulan Ramadan. Nyo nampaknya menyambut bulan Ramadan, tak pakai suci dia. Bulan Ramadan tak kaja je boy emang. Kenapa harus ada kata-kata suci? Sapakan kita hidup pak, pangulu dari sekali sapakan tu hari Jumaat. Setahun kita hidup nan 2 baleh bulan tu, pangulu dari sekalian bulan Ramadan. Kata Nabi begini, Syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Apa berkahnya? Yang pertama sekali kaum muslimin sadaqatuhu mudha'af. Kalau kita banyak berinfak di bulan Ramadan, berlipat-lipat ganda pahalanya. Wasumtuhu tasbih. Kalau kita banyak diam tak ada nak bermanfaat di kecil endo diam sawak. Itu tinggi nilainya. Sama je orang membaca tasbih. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, makanya bulan suci Ramadan seluruh sahabat-sahabat Nabi dulu tu bergembira, hatinya bersama-sama bergembira kalau bulan Ramadan sudah hampir dekat. Sehingga semenjak Nabi sampai sahabat sampai sekarang orang yang tahu
di bulan ini dia berdoa. Apa katanya? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebelum Ramadan itu muncul, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi sudah saya bacakan ayat, kita tiru parangai labah. Kalau tak tiru dawa parangai labah, Bapak, hadir Ramadan kita amalkan. Itu semua yang kita kerjakan itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Lebah kalau kita lihat, Pak, dari segi fisik, kaniangnya tabu dua, kaki panjang sabalah, kulit pirang, ya kan? Indak gagah lebah tu, ya kan? Ada namanya langau hijau, itu kulitnya serupa kumbang jati, kakinya sama panjang, kaniangnya datar, gagah langau hijau tu. Lebah tak gagah tak? Tapi Allah menyebutkan bahwa lebah ini harus kita tiru perangainya, harus kita tiru taratinya, harus kita teladani apa dan dikerajokan lebah. Ya kan? Bedanya je langau hijau. Langau hijau di maenggok penyakit tinggal, Pak. Kalau ada bangkai anjing, bangkai kucing mati, hanya enggok sinan tu banyak langau hijau sinan. Biku sudah enggoknya sinan, nyo enggok lo kalontong, enggok lo kalote. Jadi apa kalau menggalih makanan, iya kan? Sauk tutui, jokain sampai jan masuk langau ini. Sudah nyo enggok di bangkai, tu enggok di lontong. Atau penyakit tinggal. Iya kan? Kalau dicari langau hijau ko, Pak, kulitnya sama jo kumbang jati, rancak. Tapi perangai, Bu, kalau kita tetap akhlak kita serupa langau hijau ko, puasa awak itu garam mabi samba ndak lama, arang tandeh basi binaso, talambe mengadang lambiak mata, surui kabare nyota namut. Maka amal kita sia-sia. Jadi kalau bapak ibu ingin puasanya diterima, berakhlaklah seperti lebah. Ya kan? Kata Nabi, orang yang paling baik itu bukan orang yang banyak salat sunatnya, tapi orang yang paling baik akhlaknya. Ya kan? Jadi nan kapak tiru akhlak labah, jan akhlak sebagian orang KPU. Ini, Pak. Itu tak rancak akhlak atau merugian orang lain. Lebah itu bagaimana akhlaknya? Pertama, Allah menyuruhnya, labah gitu Allah, bikinlah sarang. Ini sindiran untuk kita, Pak. Ya kan? Jadi kalau kita hidup di rantau, Pak, para jemaah, ndak usah membeli perabot dulu kalau tinggal di rumah kontrak. Sebab kalau pindah awak kau susah. Ambo nama aja yambo itu mama ambo dulu. Angka membawa biniang ke Padang yo. Tinggal di rumah kontrak, ada yang yakin gajian ndak gadang godok. Bab itu waang indak sekolah STM, ang dari pesantren, masuk ang kainda ruang. Itu ndak relevan nih jazah ang tujuh kerajaan. Memang iya, Pak. Ambo diangke kerajaan di naruang tu area lapeh. Ana naria lapeh tu kalau sakit awak ndak masuk kerajaan, ndak idui gaji. Kalau anak STM tu dites, Pak. Namanya cakar, calon karyawan. Anak kecil mama ambo tu ang seo rumah janan maha. Kemudian jangan membali-bali perabot walaupun pitih ado. Bab itu besok kalau awak pindah ke rumah awak, payah awak membawa perabot. Itu ambo patuhi, Pak, di rumah sewaan tu lebih dari sampai balik tahun kami jo lapiak rotan seduduk. Lai duit jo. Dah ada beli kursi, Pak.
Orang menyapui ambo mengaji pak, ambo tahu 80 ampe 83 itulah mengaji tiap malam di Padang. Di Padang saya. Di kalau di Padang itulah lama viralnya. Ada pego lama lah sekitar 2 tahun lebih. Mas sampai kemari ya. Kalau ndak masuk AP siapa orang yang ketahui yang bos itu. Tapi dek masuk AP, nyo tonton di AP. Siapa Ustaz Kelera kalau kita undang dia ke Pekanbaru je. Ya kan? Sehinggalah 5 kali trip mau ke Pekanbaru. Kalau namanya kabupaten di Riau ko, nanti ambo tampuh lah Riau Kepulauan. Cie saja Riau Kepulauan tu Batam. Asalnya dari itu alulai. Tapi kalau Kuantan Singingi, Rokan Ulu, Rokan Hilir, Indaragiri Ulu, Indaragiri Hilir, Kampar. Itulah payah maksudnya. Jadi kita tiru labah nan pertamu ke kita buat dulu rumah. Sadang labah nyuruh dia Allah membuat rumah. Bikinlah sarangmu di pohon-pohon kayu, di gunung-gunung, dan di rumah bikinan penduduk. Ya kan? Anyo dangan dek labah itu, iya. Ada ndak labah kuliah di Fakultas Teknik? Ndak ada kan? Tapi nyo agih di Allah ilmu. Apa Allah mencelik sarang labah? Alah, apa ilah gak sekali pijan apa gaduh. Ya kan? Calik zo betul. Sarang labah tu tergantung pak, pintu-pintunya madok ke bawah, tapi manisannya ndak terserak. Ya kan? Kalau tati lantangnya ndak terserak manisannya, tu wajar tu. Ya kan? Aiko madok ke bawah pintunya tu, tapi manisannya ndak terserak. Jadi binatang-binatang itu termasuk burung pak, dia ndak punya akal. Tapi membikin sarang tunjuk-tunjukan dari Allah. Kalau si kikih dari hanya buat sarangnya pak, dari tanah liek. Kalau burung tempuk dari daun-daun kayu, abah keceknya menjalin tu. Lihat doanya pai katam magai. Nah ada pak. Tapi hebat dia bikin sarang, sehingga manci hilang akalnya. Bamang dia talua tempuk, kau ndak bisa. Nyo sarangnya itu pakai panjang ke bawah, kemudian bala buang di tengah, asinannya batalue. Tidak bisa manci mambiar apa? Atau tampu. Iya kan? Jadi lebah disuruh oleh Allah membuat sarang. Karena bininya ke batalue. Iya kan? Kaum muslimin ada orang 80 tahun di rantau mengontrak rumah setarui. Padahal kini developer lah dulu untuk memudahkan awak. Namanya rumah kredit. Cuma rumah tu yo ketek-ketek ndak ada pada mengontrak tarui je. Sehingga rumah nan dibuat developer pak untuk awak nambah pencarian ndak gadang tu namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Iya kan? Tapi awak kan ndak menyoleh. Ambo dek pegawai pak, ndak bisa membeli tanah dulu gaji dong. Ini rumah BTN tu ambo ambil. Kami lagi namo sepakai kami ambil rumah tu perumtang. Lah 15 tahun dibayar ala lunasnya, baru berubah namanya perumnas. Iko jolong dipotong baru ala perumnas namanya, alu lunas lah. Nah, jadi apa kalau ada ambil rumah mulai dipotong baru agiasa nama rumah tu perumtang, perumahan baru tang. Sepengetahuan saya bapak ibu, selama ambo mengontrak rumah pak, orang punya rumah kau ndak ada tulaan suah dah pak. Gaji ndak naik kontrak rumah hanya naikan. Kalau ndak mau awak menambah adose dun sanaknya nengka pulang kamu nyi rumah tu. Ya kan? Jadi kalau ada kemenakan ambo, adik ambo, anak ambo yang berusia muda, sebelum berat biaya untuk anak sekolah, ya kan?
janoto di Bali lu tinggal di rumah kontrak aba Bali oto pajero tu kadang ogoh namanya tu kadang ogoh dahulu corek dari tonggeng ya kan itu tidak patut kita belilah dulu rumah dulu tirulah labah alanya gue sarang di labah di daun-daun kayu di gunung di emper-emper rumah manusia manganya membuat sarang tu tidak pernah melapor Pak anak sukonyo kayu-kayu tu coba dah manggi lanse aku tiko inggoknya di batang coba dah tu nyobuek sarang sinan atau bininya batalue labah kau tak pernah menyuruh bininya kerajo ya kan nyuinyo senang kerajo adinda di rumah salah batalue je awak kini banyak nama tulak walakang perangai yo labah tu Pak banyak mencari bini kerajo apa kalau bini apa kerajo di bank Pak tu pasti apa kurang pelayanan lebih-lebih kia tahunnya tengah malam sepulang tu apa itu sampai tidur seorang rancak bini serupa ambo selain tak ada kerajo sanjonya di rumah siang harinya di rumah apabila banieknya ada tarui iya Pak ya kan kalau bini kerajo kaum muslimin awak banieknya tak ada lebih-lebihnya dinas jauh ya kan nah, ini bapak-bapak ini tiru labah ya kan walaupun kita sendirian bekerja tapi ikhlas maka Allah akan menambah rezeki kita Bu ada perawat ambo ndak menuduh sadonya mode itu banyak kejadian nyo perawat kerajo malam aba selingkuh jo dokter apa tinggal lalu surang di rumah ya kan apa cikgu je tiuk sebentar ke pintu nya ndak pulang nya sedang asik je dokter dinas malam itu banyak kejadian Pak serupa itu ya kan banyak nah, jadi rancak bini awak kau di rumah saya lain tak ada apa dong kemudian bapak-bapak di Padang banyak kejadian ya kan itu kaum muslimin orang pengadilan agama mengundang mengaji Pak Ustaz sampai khutbah Jumaat ya ASN kau kan mengaji pagi hari Jumaat Pak Pak Ustaz sampai khutbah kau ya tu mengambo melaki khutbah tu menceli ambo kerajo je anam baleh pasang orang kacarai nan minta carai itu padusi ke lakinya kebetulan inyo ASN suaminya swasta jadi tidak hormatnya ke suaminya ya kan ambo ndak arok je pencarian udah ada ambo pegawai je jadi lantai jangannya minta carai Pak iya kan atau hilang ragu diri awak sebagai laki-laki ya kan? Rancak awak siang malam bakure kerajo ya kan lebih-lebih kalau bini apa rancak nyo kerajo nyo babadak taba-taba banyak laki-laki lain begitu dari belakang ya kan? Jadi kadang-kadang ada jo awak beruntung kalau bini buru apa untuangnya Ustaz 10 tahun tinggal ada orang mengadu ya tidak ketujuh orang jadi lebah itu menyenangkan istrinya membuat hati istrinya tenang nyuruh sebatan dua di bawah di dalam kandang di dalam sarang labah jantan mencari nafkah sari bungo, sari durian, sari lanse, sari manggi atau maka Allah mengecehan madu labah tu ya kan bermacam-macam warnanya ya kan
min butuniha syarabun alwanuh, dari perut lebah itu keluar madu yang warnanya berbeda. Ambo kalau mengaji Kabaisiat Pak, Kabupaten Darmasraya, itu nyogih madu asli itu orang sana Pak. Nyobao ambo pai mambiak madu tu Pak. Itu madunya kuning rancak, sebab itu nanyo konsumsi di labah tu sinan lansik. Kalau madu di Batu Busua dekat rumah kami di Limau Mani tu coklat, karena nanyo konsumsi manggih. Muju labah kau ndak makan batu baru, kau makan batu baru tu hitam madunya tu. Ini bapak. Abadu labah tobe. Bara lamonyo labah enggok di pohon cubada membuat sarang 3,5 bulan sampai 4 bulan. Tu taluanyo lah manate tu. Labah raja anaknya tabangnya pindah. Inyo kepindah tu paknya berbunyi. Oh, keciknya tu. Dah keciknya korang punya cubada. Kutiko ambo menggok di batang cubada, udah dulu ambo nak melapor guys. Karena bini ambo lah tersasak ke batalu Tapi dah udah jangan khawatir. Selama kami enggok di siko, rantiang dak kami rusak. Dahan dak kami gaduh. Kami hanya menumpang basarang saja. Ba batang cubada udah ko kami enggok dulu, cuy tu jo kami tinggal. Cuba dah udahlah masak, ambil lah lain. Bang kau nak taluk di orang Maliang menjelok cuba dah udah, kerana kami menjaga siko. Berfikir 2 kali orang Maliang ke menjelok cuba dah apa? Kalau ada labah enggak sana. Sebab koknya sempat dipantak labah tu sak ciek senggok pak tu nyenggok sadolah. Sedang kabau mati ni. Ya kan? Akhirnya kami kata bang lah, cuba dah udahlah masa ambil lah. Kami pandai berhemat idui. Selama kami enggok di batang cuba dah, manisan kami ndak habis. Masih tinggal agak 2 botol lemon. Ambil lah dia udah untuk ubek. Iyo ubek manis labah tu. Itu ndak kecek orang nama ubek tu. Allah mengecek pak. Ya kan? Syifa'ul linnas, fihi syifa'ul linnas. Madu lebah itu obat bagi manusia. Yang heran pak, kalau orang sakit gula kan dilarang minum gula, tapi tidak dilarang minum madu labah. Karena madu labah itu dikelola terciptanya dari sari-sari pati bunga dan sari-pati buah. Kalau gula itu dari tabu, itu tinggi kalorinya. Jadi kata Nabi, al-mu'min kan nahli, orang mukmin itu serupa labah. Labah pertama inyo ingin membuat tempat tinggal, tidak ingin mengontrak panjang. Itu labah. Nan kedua bininya ndak nyo paso karajo, nyo sanangan di rumah. Nan ketiga nyo enggok di batang cubada, inyo lah pindah beko cubada tu ndak nyo rusak. Kata Nabi, al mu'min kan nahli, orang beriman itu seperti lebah. Kalau kita orang beriman seperti lebah, bagaimana? Ada orang ko di mah tinggal bau gua utang sinan. Bikonyo pindah tengah malam joto cigak baru. Utang ko ndak nyobai, pindah ke daerah lain. Atau sama je langau hijau namanya. Di Maenggo tinggal penyakit. Kalau lebah tidak merusak tempat hinggap, rantiang ndak nyerusak, buah cubada ndak nyerusak, manisannya tinggal. Kalau serupa labah tu perangai awak pak, biar dipanam awak tinggal, biar diminas awak tinggal, biar dikandis awak tinggal, pindah awak kehilangan orang pak.
Nih si anu tu parangenya rancak wana lah pindah saja. Tapi kalau parangenya colangoi jauh di mainggo penyakit tinggal pindah wak nyobaka kumayan sekadang kepalo ke orang. Ikan. Nyom mendatangkan bala setinggal di negeri awak. Jadi lebah itu pertama kita tiru hidupnya suka berhemat. Kalau hari paujan pak labah jantan tu tak ada di sarang bininya saja. Makanya hari paujan tu bunga-bunga itu mekar, airnya banyak. Amangko labah-labah jantan tu tak ada enggok di rumah, mengumpul sari-sari pati bunga tu, biko diolah menjadi manisan. Pas hari paneh barunya enggok di rumah. Barana paneh hari 2 bulan 3 bulan madu tadilah tak sadio di sarangnya. Nyondak kelabakan. Ya kan? Jadi labah tu lah ado mangko ndaknyo makan, lah ndak ado mangkonyo makan. Di ketika hari paneh bungo-bungo kan kariang tu pak, tapi nyo ndak kekurangan makanan anaknyo, lah nyo persiapkan ketika hari hujan. Kalau manusia banyak peretongnya ndak situ pak. Kalau banyak piti tu ke restoran semakan. Baik kau nak ada piti lah. Ababu nasi jo pandan. Tu apa kato jari mata. Tak ada makan dalam mak lah. Lebah jauh dari itu. Hidupnya suka berhemat. Hari sehari nyopatigo, malam semalam nyoparampe. Padahal dia tidak punya akal. Yang ada baginya insting. Pak, baisua kalau ada labah enggo di pohon dake rumah pak, dakei pijan dia gaduh. Ya kan? Alabah tu itu taruh apa? Sirkulasi. Tu mengkolabah tu panjang ke bawah, ndak sarangnya nam panjang tu dah. Inyo paci mamaci. Sarangnya ndak panjangnya ke bawah tu dah. Ya kan? Jadi mangkonyo manggari taruh dicaliat dari dake. Kalau sewalah ke dalam senyo tuange taruh. Kalau sewalah keluar saya dinginnya. Maka labah tu baputa taruh pak. Nan di luar ke dalam, nan di dalam keluar. Jadi ange semuanya rasuan, dingin semuanya rasuan. Apa gitu kehidupan lebah. Dah keelah gak sekali bisut sarang labah. Labah tu tak tanang senggok tu pak, apa putat. Pas kita cari bantu dagu orang padusi rancak. Atau mengkota sabui di Minangkabau padusi rancak tu bah ada guaknya colabah tagantuang. Ya kan? Ambo cari sebanyak orang padusi di siku ndak ada nak bantu labah tagantuang tu daguaknya. Jadi sadang elok saya rancaknya kaya ndak rancak warna. Atau lebah itu. Jadi kalau inyo ndak manggari dan sebelah ke dalam tu angeknya, dan sebelah keluar dingin setarui. Maka dia berputar. Ya kan? Berganti-ganti. Kehidupan yang seperti ini kadang-kadang dek manusia ndak terpakaian garoba. Biarlah tak pijak kapalo orang asalnya dapat mencium meja rasuan. Jadi apa kalau ke Makkah yo ambo kecil saja gini ya, mencium meja rasuan tu sunat ndak wajib dah. Ndak perlu apa barabui dah. Kalau barabui tasakiti orang lain. Awak pasti begitu sinan pak. Awak beribadah, orang di sintuanjo siku, bah kira-kira. Tapi orang pak, kalau awak pulang di Makkah itu nanyo-tanyo, lagi dapat mencium je. Padahal itu sunat. Orang pulang di Makkah tu nang kadi tanyo apa? Lai selesai mengarajuan rukun. Lai selesai mengajuan nan wajib. Itu nang kadi tanyoan kadun sana awak pulang di Makkah. Sudah bertanyaan lain dapat mencium atau oleh-oleh. Orang ke Makkah tu tak menyediakan oleh-oleh dah pak.
Pitihnya habis kepai kesinan tu keseo pesawat untuk di hotel baraseonya. Makanan awak minta oleh-oleh je. Awak inyo nak kepai tu nak dia oleh-oleh. Lai terang dapat tu. Biku pulang di Makkah membawa dan oleh-oleh ya, jangan. Tu membaban ni orang awak. Iya kan? Kalau ambonya tanya, boleh dapat mencium Ustaz, mencium aja. Kalau perkara mencium banyak dan dari yang lain. Ya kan? Tapi ya nanti cium. Ya kan? Itu bini awak. Ya kan? Jadi inan kapai ke Makkah, biar umrah, biar haji, ambo ulang-ulang mengician mencium Hajar Aswad bukan wajib, bukan rukun haji, tapi sunat. Apa mangkek tangan tu tiba pak di Hajar Aswad tu Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itulah sama aja mencium. Awak tak perlu menyintuangan orang josiku barabui. Nilainya sudah sama dengan mencium. Kalau disintuangan orang tu tak pernah labah nanti tiru lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terakhir labah tu punya biso. You ada biso labah? Ada. Tapi ada tak pernah nampak dia pak selama pak tinggal di Pekanbaru ko, masuknya ke pasar baru Panam labah ko, nyo pantak orang mengalih barih, mengalih bawang. Dia tu. Pada dalam pasar ko pak nak sadonya orang jujur tu dah. Celik ada pak kini kan musim lansik. Kan ada kotak-kotak kaconya, apa perhatianlah dari ada kek, kadang-kadangnya susun nak kacau tu. Supaya awak tertarik membeli anaknya sawi di belakang mereka nak nalui. Kalau ada toke lansik menengah kaji kini ubahlah perangai lah. Tu mengicuh namanya. Pacampuan salah kadang jangan ketek tu bara harus dijual sekilo. Jangan disusun kadang di muka dan dikawin nang ketek di bawah. Ya kan? Dia kira akan dipertanggungjawabkan nanti. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang menimbang dan menggantang. Karena merugikan pembeli. Akan patutnya nyopantak di labah orang ada itu tu Pak. Tapi labah ndak muah ndak kerajoinyo. Ya kan? Ndak ada labah memantak orang mengicuh timbang tu dah Pak. Kalau dapat orang KPU nak mengicu aku dipantak labah tiap hari anda. Tapi tidak mau labah, tidak kerajoinnya. Tapi cula pak gaduh, apa jenderal bintang P, apa lakian baju dinas tu, sandang senjata rambo tu dibawa apa? Tu apa ambil tangkai sapu je, pai apa ke bawah labah enggok tu. Apa baituan labah enggok tujuh kayu ndak tentu jenderal apa ni. Oh ada di sini tu tabe kolam malompe apa ke dalam indak kena iya kate nyunian di permukaan iya tu aja itu. Jadi orang mukmin indak mencari musuh, orang mukmin nyoindan musuh, sangketo indak nyoadang musuh ndak nyo cari. Tapi kalau basilantai hangan orang kayaknya, itu nyoba pantun. Ini dapat pantun labah tu. Labah tu kalau digaduh apa pantunnya Pak? Apa pantunnya? Diambil rotan bakabe, diambil kerajui rumpui, ikona labah sajak ketek bapantang babaliak suruh. Iya kan? Tak tentu tentara waang di den aja. Jola gaduh sarang den. Kalau indak gadang kepaluang tu dan pentak aja. Jadi orang mukmin jangan mencari-cari musuh. Ambo yakin Pak, kalau tak tiru dia wak parangai labah bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah puasa wak diterima oleh Allah. Orang nak meniru labah Pak, nyak ke mengalih makanan tengah hari tu. Tu nyebut anu nama warung kelambu. Ya kan? Ba caranya kami nani duit menggalih makanan tu Ustaz. Hari ka berbuka saya mengalih. Bikunya suruh ada orang di Allah orang membali kawak tu mah.
Asa dipatuhi aturan Allah, rezeki itu dapat. Kalau awak manggale siang hari menjamu orang tak berbuka, yo banyak orang makan senan habis, tapi piti apa tu tak berkah. Nan nilang banyak bagai. Iya kan? Nan dia giang anak pembayar wang sekolahnya, baliangkan narkoba. Bermacam-macam caranya oleh Allah, sesuatu yang tidak baik kita lakukan, hasilnya tidak akan baik. Jadi kerana kita ke bulan puasa, ke puasa Ramadan, ya kan? Kita tirulah perangai lamat. Lama dia ketujuh di orang reda Allah. Jadi labah walaupun nyoenggok di cubadak masak tu harum pindahnya cilok dah. Manompang sesinan majat talu buat sarang lah kadang hatinya. Ya kan? Semoga jamaah masjid hakul yakin diberi kesehatan oleh Allah lahir dan batin, dikuatkan iman, dijauhi perangai langau hijau, ditiru perangai labah. Mudah-mudahan amal Ramadan terdiri dari puasa Ramadan, terdiri dari qiyamul lail, terdiri dari sedekah, terdiri dari menyantuni anak yatim, terdiri membawa pabukuan ke masjid. Ya kan? Ibu-ibu besok go hari ke buku tu bali onde-onde gak limo encik saja jadi. Tu buat teh goyang setengah cerek, lataan ke meja masjid. Ada orang berbuku bara dapat pahala di ibu sebanyak pahala orang nan berbuku yo pabukuan nan ibu asiangan tadi. Pahalanya ndak usah awak dapat lo segitu. Ya kan? Kalau onde-onde itu pabukuan bu lamo takananya di orang. Karena karambianya tu tinggal aja di giginya sampai salat tarawih. Ya kan? Hanya doa nih bu, ya Allah taraso je lama karambi gule makan onde-onde. Ya Allah gantilah rezeki orang yang membuat onde-onde gule ya Allah. Kemudian bapak-bapak kita bersihkan hati dengan saling memaafkan. Kalau awak di masjid kok sejamaah. Kalau awak di rumah suami istri. Kalau awak di kantor kawan sama karajo. Kita bersihkan hati, mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah. Itulah tausiah kita bapak-bapak, ibu-ibu, kerana sudah isya dulu cik lain. Boleh bawa pantun cik? Dima jalan kagugut dake pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayahnya janiah. Dima cako pintu ambo ke masuk, sinan lo ambo ke keluar. Lapeh lah ambo jawati nan suci jumuko nan janiah. Ambo berkirok lo ya. Mudah-mudahan bapak ibu semua jamaah masjid Hakul Yakin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.